Indah ini udah kuliah S3, kayaknya Indah tahu segala hal deh. Tanya apa Indah. Pernah gak gitu? Jadi kayak terakhir ini tuh lumayan intens, beberapa teman yang ajak jadi fasilitator diskusi. Dan ada yang tema-tema yang actually di luar saya itu, di luar Indah concern begitu dong, di luar Indah basic, bukan juga basic sih, bukan sesuatu yang Indah fokuskan untuk belajar. Jadi kayak ini orang-orang ini dong pikirnya kita tahu segala macam tuh begitu. Ada yang begitu Kak, tapi yang kayak ya begitu, mungkin ya orang-orang punya harapan 4 orang begitu, makanya ada orang begitu. Betul. Tapi nggak apa-apa sih, jadi kayak sesuatu yang bisa push orang untuk lebih banyak belajar. Betul. Bahwa ternyata orang punya harapan 4 orang begitu. Nah itu karena juga Kak merasakan tuh itu. Maka dari itu tuh Kak belajar terus supaya Kak tuh ketika ada hal-hal seperti itu tidak terduga ya Kak bisa menjawab lah dalam tanda petik apa yang mereka tanyakan begitu dan karena lain kali karena orang udah sekolah tinggi orang kira orang tahu semua hal, tidak juga sih. Tidak juga. Tapi Indah bukan tipikal orang yang mau bercerita sesuatu yang Indah enggak banyak tahu soal itu. Jadi yang kayak Indah selalu berusaha well prepared untuk apapun yang Indah bicarakan, karena orang tidak pernah tahu ini akan sampai Pak orang sebanyak apa dan apakah ini keliru dan ini akan mempengaruhi orang seperti apa, orang enggak pernah tahu. Makanya berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab sih atas apa yang Indah sampaikan begitu dong Kak. Makanya nggak mau sembarangan begitu menerima ajakan ngobrol soal ini soal itu yang notabene Indah nyendak fokus di situ. Iya Kak Le sudah barasa begitu sih rupa. Ada hal-hal yang kayaknya itu bukan kita dah yang mau jawab hal-hal tersebut dan begitu. Karena takutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dang apa yang Kak udah bilang itu gitu. Ada banyak orang lain kok yang bisa menjawab begitu Kak aja begitu sih. Anyway Indah, orang masuk di chit chat. Iya dong. Dari chit chat saya hobi nge-DM Anda dong. itu orang baku DM dari itu chit chat itu. Iya. Chit chat itu jadi semacam entah momen silaturahmi dengan orang-orang juga. Jadi kayak lebih banyak teman diskusi, teman yang suka ngobrol. Jadi seru sih sebenarnya. Iya Kang. Betul juga ya. Karena chit chat itu kan 2 arah Kak. Jadi memang sengaja Indah mau dia 2 arahnya, enggak 1 arah. Indah menjelaskan sesuatu tuh enggak. Tapi di awal itu kayak chit chat 01 itu memang Indah ajak teman-teman dulu kan. Orang bicara apa yuk begitu. Orang kasih insight soal Kak kalau ini tuh bagaimana, tapi ekonomi dah begitu. Nah baru habis itu Indah kasih penjelasan yang kira-kira Indah paham saja sih begitu. Tapi selebihnya tuh kayak Indah yang bertanya begitu dah. Ini cicet ini Indah aja dapat dari mana dang tuh Harman Kardon, maksudnya DP topik-topik dari mana tuh kapal tiba-tiba kapal kalau so ganti semua kong ini, maksudnya Indah dapat dari mana itu? Indah dah lihat apa begitu kong kamu tulis atau bagaimana DP proses jadi kebanyakan itu sih pikiran random, pikiran random. Beberapa itu dapat dari buku yang kayak ini menarik nih, bisa jadi problem yang boleh diangkat gitu. Beberapa dari buku, beberapa tuh random. Jadi kebanyakan begitu sih Kak, yang kayak tiba-tiba ada ide. Dan dulu itu kayak mau chit-chat tuh 1 minggu 1 kali. Tapi kemarin pas Desember itu sempat ujian dan itu kayak hectic sekali, banyak sekali yang diurus. Jadi kayak sempat ada jeda 1 bulan yang ada chit-chat sama sekali, dan terakhir itu ada chit-chat Januari ini, dan sekarang sudah nggak begitu sering sih chit-chat, padahal soalnya ada beberapa ajakan untuk jadi pembicara kan, jadi kayak semacam tadi distraksi begitu, dan Indah merasa kayaknya itu Jo so jadi chit-chat itu. Mar Indah pe chit-chat itu apa ya? Wow sih rupa
apa ya, maksudnya di pertanyaan memang memancing orang untuk menjawab yang mesti betul-betul jawab, no, begitu dah. Iya, jadi sebenarnya chit-chat itu lain adalah kegelisahan pribadi. Ada tuh yang soal self-interest dan altruism, itu juga kayak semacam jadi pemikiran, semacam kepentingan diri dan kepedulian terhadap orang lain. Apakah manusia memang cuman punya kepentingan diri dan tidak punya dimensi yang lain begitu, ataukah seperti apa sebenarnya manusia ini begitu? Atau sebenarnya selamanya itu berapa lama sih begitu? Atau kalau misalnya ketika orang sebagai manusia, orang terus berubah seiring berjalannya waktu, apakah orang masih orang yang sama begitu? Itu semacam ada yang dari kegelisahan pribadi, pikiran-pikiran random, ada juga yang memang menarik yang dapat dari buku dan itu kayaknya menarik sih begitu. Iya sih. Dan biasanya kalau nyanda lagi kayak bosan begitu, baca chat, itu kan ada semacam interaksi dengan orang, jadi kayak senang, terhibur sih. Dan ada beberapa teman yang kayak appreciate Kak dari situ, yang kayak ternyata bermanfaat begitu, ternyata orang tuh senang begitu dan itu jadi semacam motivasi sih bahwa ternyata dari situ Indah kayak memutuskan ternyata Instagram ini bisa digunakan sebagai platform yang orang bisa influence orang bisa yang kayak mempengaruhi orang lewat sini begitu. Dan Indah berusaha melakukan itu begitu. Ada manfaat atau enggak diupayakan begitu. Yang Indah udah bilang itu sebenarnya sama sih dengan nih talk word ini, Indah. Ini sebenarnya Kak Da Baking ini murni cuma Kak suka membaca cerita dengan Kak Petamang, kong di record, kong Kak mau taruh di YouTube. Mau dia ada manfaat for orang dengan Anda itu nomor kesekian sih Kaknya. Sebenarnya begitu juga sih Kak, chit-chat tuh kayak suka Baking begitu. Kong banyak dang yang sudah bawa DM atau jawab apa namanya, kita suka aja bawa uni ngape talk word yan bawa gitu dan jadi dari itu Jo Kak jadi lebih semangat no baking kontak. Kan ini baru-baru ini Kak udah sibuk lah itu nih Januari udah sibuk memang kantor di kampus jadi enggak sempat baking dong. Kok ada no yang jabatannya kayak pas punya baking dong. Maksudnya sesimpel itu saja Kak rupa ternyata ada yang jatunggu tapi iya, ada yang jatunggu gitu. Ada yang bilang Kak tuh ada yang dorang dapat dong dari ada baca cerita soal film, ada yang nunda pas itu, atau baca cerita soal teknis film, bilang ada yang nunda apa. Kak aja baca itu komen-komen itu dan rupa ternyata ini berguna ya, padahal ada baking ini cuma sembarang baking begitu dah. Bukan sembarang juga maksudnya Kak baking baca cerita, kalau kebetulan mendidik ya oke begitu dah. Bukan itu tujuan pertama dari episode 1 karena talk word ini cuma tanpa orang baca cerita begitu, bukan tanpa mau mendidik. Karena kalau Kak mendidik di tanpa kerja begitu. Gimana sebenarnya? Sebenarnya cerita di balik chit-chat 01 awal sekali chit-chat itu adalah karena suka mau upload foto. Ya ampun. Suka mau posting foto selfie dan kayaknya enggak ada konteks dan enggak terbiasa kan. Jadi yang kayak apa ini? Tiba-tiba yang kayak bikin kolom question box dan bilang kayak Manjo ngobrol soal ekonomi ya gitu. Dan menyisipkan sesuatu di situ. Oh begitu dah. Tapi ternyata ketidaksengajaan yang menjadi berkah begitu. Tak lanjut sekarang tuh chit-chat 10 sih. Tapi chit-chat 10 itu nyanda dibahas begitu karena cuman kayak kasih pertanyaan-pertanyaan begitu sih. Mirip dengan nih talk word ini memang hampir sama aja. Itu Kak mencoba baking ini, mencoba baca cerita ini di Zoom mau record. Kita malu ya, sudah aja malu. Pokoknya anggaplah ada baca cerita tuh orang, no, gitu. Cuma begitu dan pas jadi, pas Kak lihat, ternyata bagus. Jadi Kak itu pun saya terus dan tak terus sampai sekarang. So I don't know ini mau jadi yang ke-10 atau yang ke-11 ya karena Kak coba record 2 sih ini. Jujur 2 ada tak record. 2 yang ini dah. Kurang mulia no Kak mau upload mana duluan. Anyway, Kak tuh ada kesempatan Kak mau bilang di sini Kak tuh kalau Indah ini salah satu dari Kak Pelawan bicara talk word yang sebenarnya orang belum pernah baca cerita selama ini kan. Baru ini orang baca cerita selama ini. Baku dapat cuma baku lewat begitu. Itu sih. Dan jujur aja ini enak sih baca cerita dengan Indah ini. Oke, Indah, next ini yang Kak mau tanya. Yeah. Ini sih karena ini yang Kak P
mau bahas ini karena Kak suka Jabauni ini toh stand up comedy, mungkin kalau Indah Jalia Kak story. Kak ini hobi stand up comedy, hobi padong panji, dorang MLI yang sedikit gila, dong pemikiran. Dorang itu selalu jaga kena kasus toh. Ini stand up komedian karena dorang materi yang jaga menyinggung atau apa. Kak mau bahas soal freedom of speech. Siapa tahu? Siapa tahu dia pikiringan kemana? Wah. Iya maksudnya kasih kesempatan Kak bilang kok supaya nyandak dang dapat lihat kantara sekali muka arah situ. Memang muka arah situ sih, Mar. Siapa tahu. Oke. Oh, maaf ya, Nang. Nah, ya apa-apa. Nah, kalau menurut Indah yang ada sekarang di sini itu DP freedom of speech gimana, Ndah? Sebelum Kak mau lanjut ada lagi Kak mau bilang. Indah menganggap bahwa ya batas kebebasan orang itu adalah kebebasan orang lain begitu. Bahwa kebebasan saya bicara dibatasi oleh haknya Kak Rian begitu. Jadi yang kayak dan Indah sendiri itu nyanda sepakat dengan ketersinggungan begitu dan dijadikan itu sih kayak penistaan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE yang begitu yang tidak punya landasan yang kuat, cuman kayak orang PK tersinggungan begitu dan bisa saja dijerat hukum. Indah tuh nggak terlalu sepakat sih dengan begitu ya, bahwa orang punya kebebasan untuk bicara begitu dong. Iya sih. Walaupun ada DP batas ya kebebasannya orang lain begitu. Selama pun dia nyanda ada upaya untuk kemudian mempengaruhi orang lain, dia hanya berusaha ingin bicara begitu. Ya enggak problem, tapi pada akhirnya juga memang sebenarnya ketika orang bicara ya akan ada yang terpengaruh begitu. Tapi ketika tidak sebagai aksi yang bisa membahayakan orang lain atau lain sebagainya, Indah bersepakat saja sih. Yang Kak Lia dan sekarang kayak kita itu sering dibilang bisa kok ngomong apa saja itu, maksudnya bisa kok freedom of speech ngomong apa saja. Tapi ketika orang banyak ngomong dan ada yang tersinggung atau terjadi ketersinggungan, kayak berarti tidak free amat dang gitu. Kita punya freedom of speech, tapi kita tidak freedom to offend people. Kayak untuk apa orang bisa bicara bebas, tapi ketika apa yang orang bilang itu menyinggung, itu jadi sebuah masalah begitu dang. Berarti itu tidak bebas. Jadi kebebasan itu ada dua, bebas untuk dan bebas dari. Wow. Nah, freedom bebas untuk itu kebebasan positif dan bebas dari itu adalah kebebasan negatif. Sebenarnya yang orang lindungi adalah bebas yang perlu diadvokasi itu adalah bebas dari. Kita sebagai warga negara yang punya kebebasan bicara, kita harus bebas dari tekanan atau bebas dari paksaan, bebas dari apapun yang dapat melarang kita untuk menyampaikan aspirasi kita begitu. Menarik sih yang Indah udah bilang itu. Satu poin deh soal ketersinggungan yang Kak suka mau bilang sih. Offense itu is taken, not given, Ndah. Iya betul. Jadi ini juga maksudnya Kak juga ada teman-teman terdekat, ada juga yang Kak nyandak terlalu kenal. Ketika Kak teman-teman terdekat mau bilang apapun yang harusnya itu menyinggung, entah soal apa, it's just a jokes or maybe not a jokes, dan mereka bilang. Karena itu Kak teman-teman dekat, Kak nyandak take dang itu sebagai offense gitu dah. Iya. Itu. Tapi ketika mungkin akan berbeda ketika orang itu terlalu dekat dengan Kak, mungkin bisa saja Kak take dah, walaupun makanya berusaha untuk tidak take. Maka dari itu yang Indah bilang tadi, ketersinggungan itu tidak bisa dijadikan satu landasan untuk menghukum seseorang dan tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk hukum yang universal. Kenapa begitu? Karena standar ketersinggungan orang itu beda-beda. Sesuatu yang bisa bikin saya tersinggung belum tentu akan bikin Kak Rian tersinggung. Nah, itu jadi, dia. Ketika ada orang yang tiba-tiba bilang, Indah itu cewek enggak betul, begitu.
Dan bagaimana cara coping dengan situasi begitu adalah melihat apakah yang dia bilang itu fakta. Itu jadi orang harus punya kemampuan untuk membedakan fakta dan opini. Ketika misalnya ada yang bilang kalau Indah itu cewek enggak betul, cewek malam lah misalnya dia bilang begitu. Indah melihat itu, oh yang orang akan menilai itu apakah itu fakta atau hanya opini dari orang itu. Dan ketika orang semua tahu bahwa ternyata itu cuma DP opini karena misalnya dia enggak senang Pak Indah, Indahnya enggak perlu tersinggung dong karena itu kan bukan fakta, itu cuman opininya dia dan setiap orang itu bebas beropini. Iya, betul. Begitu sih, cuman punya kemampuan membedakan mana opini dan mana fakta sih. Ya kalau itu opininya dia ya biarkan dia beropini seperti itu. Tohnya enggak mempengaruhi apa-apa yang ada Pak Indah. Faktanya ya Indah bukan seperti apa yang dia bilang begitu. Iya, bagus. Tapi memang ya enggak mudah punya state of mind seperti itu. Tapi orang bisa mengerti kok untuk begitu. Iya, memang ya gampang untuk tidak give a tit gitu ke orang-orang. Agak susah. Kak juga berusaha untuk. Not easy actually. Yap, it's so hard. Kak juga ingin menjadi seperti itu sih, ingin apa ya, tidak mendengar orang-orang, tapi tetap ada momen di mana mau dapat dengar kok, aduh, kak tuh pribadi suka mau jadi rupa begitu, rupa banyak mau terpengaruh dengan apa yang dia bilang, tapi jujur aja tetap kak tuh ada Juno yang jakana lagi dan begitu dan. At the end of the day, we cannot change what other people think of us. We cannot change the environment around us. We only can change what inside us. Betul. Our mind. Our way to see something, our paradigm, point of view. Betul. Wow. Apa ya? Kak senang ada angka soal ini freedom of speech dapat cerita yang indah sih, enak. Oke. Walaupun kak expect kak kira tong 2P pandangan mau berlawanan di soal hal itu dong. Kebanyakan sama sih dari tadi Kang. Itu no. Serius dari awal kak kira kayaknya Indah ini akan bertolak belakang di bicara memandang sesuatu dengka. Pas memang cerita kok kenapa sama di dalam beberapa hal ya begitu. Dan beberapa hal juga yang Indah tangkap yang kayak iya benar sih Pak Kak. Jadi kayak ini tuh relate dengan ini kayaknya bisa sesambung gitu. Aduh, ya enggak sih. Kak enggak coba pikir kalau baca cerita. Enggak tuh ya ada. Masuk kok gitu. Apa Linda? Actually Linda so habis sih yang kamu tanya. Oh ini Jo, Kak mau tanya, Indah kan banyak buku tuh di belakang. Kak buku kan cuma sedikit tuh. Dan ini buku sama buku udah baca lah, ini buku udah jual ini. Iya, maksudnya jadi yang ini sampahnya udah sebaca. Ini Kak mau bertanya dan mungkin for yang Mbak Uni juga sih ini. Mungkin Indah boleh kasih saran 5 buku untuk dibaca. Kak mau baca atau siapa mau baca yang Mbak Uni mau baca? Gitu. Ini 1. What's that? Dan sedikit dijelaskan dong. Dari judul aku tidak tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. I don't know that I don't know anything. Iya, ini tuh buku kumpulan esai yang tulis tuh kayak yang tulis tuh orang Bolmong. Oh iya. Baru udah terbit, DP nama Kak Tio Mokwago. Oh Tio, buku. Baru ada. Berapa dong? Berapa itu? Ada di situ jadi mau tanya jadi harga. Ini 85. Oke. 85. Terus kalau yang fiksi atau non fiksi? Non fiksi aja dulu deh, baru non fiksi. The Black Swan, Nassim Taleb. Tadi so sering itu satu. Yang kedua Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman. Kak pernah dengar itu? Baru belum bagus. Sempat cari sih, cuma belum sempat baca aja. Yang ketiga, tunggu ada di sini. Saya keluar yang ada di situ supaya boleh langsung mau pergi situ dong, for mau beli. Ini buku bagus sekali. Teman-teman yang belajar ekonomi harus baca buku ini. Asal-usul kekayaan Martin Suryajaya. Terus? Berapa tadi? 4. Sih. Satu lagi Kang. Satu lagi apa ya? Dusta. Itu bagaimana? Sam Harris. Ini bercerita soal bagaimana orang memaknai kejujuran. Bagaimana kemudian boleh nggak orang berdusta untuk sesuatu yang benar begitu. White lies. Sampai batas. Yang begitu sih Sam Harris yang tulis ini tipis sekali. Aduh menarik itu. Saya tertarik dong.
Ini pernah dibahas di pojok buku Kota Mobagu, ada di ada di IGTV, teman-teman boleh lihat. Terus satu buku ya untuk rekomendasi untuk perempuan, ini bagus. Nalar Kritis Muslimah, Nyai Nurofiah yang tulis. Teman-teman yang suka isu perempuan, ini sih bagus. Kalau mau juga ada ini tuh fikih perempuan yang tulis itu Kiai Husain. Kiai Husain ini baru kemarin terima penghargaan doktor kehormatan honoris causa di bidang bidang feminisme. Kalau fiction Albert Camus, Mati Bahagia. Yang kedua, sebenarnya Indah tuh Kak kayaknya enggak penyuka fiksi, tapi susah menikmati fiksi ya. Tapi tahun ini punya target untuk akan mulai membaca fiksi. Itu satu. Buku puisi masuk enggak? Bagaimana buku puisi? Boleh? Boleh lah. Puisi Aan Mansur buku puisi sih yang kenapa luka tidak memaafkan pisau, itu bagus sekali puisi. Aan Mansur buku puisi yang cinta yang marah itu bagus. Terus bentar ya Indah cek Indah Pelis buku-buku yang Indah baca. Silakan dilihat. Jadi tuh tahun ini tuh kayak ada target membaca begitu. Sebenarnya bukan Indah target pribadi, jadi kayak actually my really close friend. Boyfriend. Itu punya target. Actually boyfriend. Dia tuh he has yearly target goals for reading. Dan tahun ini tuh dia punya target banyak sekali, 70 buku. Itu dia target. Dan Indah tuh kayak tertantang, wah kayaknya seru deh kalau punya. Indah sebenarnya sebelumnya nggak pernah punya target membaca begitu tiap tahun, dan dia punya itu tiap tahun, sudah berjalan beberapa tahun, dan jadi kayak penasaran, kayaknya seru deh kalau punya target membaca begitu. Nah tahun ini tuh karena punya target membaca, 15 buku sih yang diselesaikan. Iya, buku puisinya Jokpin judulnya Perjamuan Kongguan, itu bagus sekali. Yang kaleng ketiga tuh bagus sekali, serius bagus sekali. Lucu deh judulnya. Terus Albert Camus yang Orang Asing juga bagus. Kalau teman-teman yang romantis, Naila Ali bukunya yang judulnya Story for Rainy Days itu bagus sekali. Story for Rainy itu Days. Bikin Terima kasih Nda, makasih kasih saran buku-buku. Oke Nda, I think it's enough, karena kalau semua panjang sekali semua setengah mati orang Mbak Uni. Iya, lala orang Mbak Uni. Kayaknya ini picah 1 jam sih ini. Baru nanti Kak Lia mau edit bagaimana. Thank you very much Nda, berbagi soal banyak Kak Sonita mau bilang dari mana, pokoknya banyak sih, dari saffron sampai. Kamu mau kasih judul apa ini? Nanti Kak pikir mau kasih judul apa. Thank you very much, banyak sekali sih yang sama-sama Kak udah dapat dari Pak Indah banyak. Enak. Indah udah dapat dari Pak Kak lebih banyak. Aduh, terima kasih. Dan ini yang gak mau bilang Kak tuh, Indah pemikiran ini karena Indah bukan karena Indah ada kuliah S3 guys. Kayak lain kali kok coba gitu. Oh, karena dia pelatih. Enggak usah herang begini. Enggak usah herang, dia kuliah S3. Sebenarnya gitu. itu kenapa yang kayak dari dulu tuh Kak sebenarnya enggak mau orang tahu sih kalau sementara studi. Jadi dulu tuh lumayan kayak babadiang begitu tapi pada akhirnya ya orang tetap mau tahu gitu, dan mau sembunyi bagaimanapun orang mau tahu begitu. Tiba-tiba kayak orang baku dapat di mana sementara studi Kang gitu. Semua lebih panjang soalnya rupa mau jadi panjang, jadi Kak tahan gitu. Oke. Thank you very much ya Anda. And semoga masih bisa ketemu lagi di lain kesempatan. For mau baca cerita hal-hal yang lebih gila lagi. Iya. Oke, dan sampai di sini. Bosan-bosannya. Oke, siap. Dan sampai di sini Jo, and cut guys. Oke, Nda. Bye.